Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah Kristus satu-satunya juru selamat. Dan ada tanda tanyanya. Artinya menjadi sebuah pertanyaan. Betulkah Kristus itu satu-satunya juru selamat? Nah, saya berharap tentu saja setelah khotbah ini dia bukan menjadi tanda tanya lagi, tapi menjadi tanda seru, begitu ya? Betul enggak ya? Nah, oleh sebab itu, maka kita akan membuka bagian Alkitab yang mendasari khotbah kita pada hari ini dari Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Yohanes 14 ayat ke-4 hingga ayat yang ke-7 saya akan membacakan untuk kita semua. Yohanes 14 ayat 4. Kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara, dalam beberapa jam ke depan kita akan punya presiden baru hasil pemilu. Dan sebagai pemimpin, sebagai presiden yang baru, dia akan memerintah Indonesia selama beberapa tahun ke depan. Dan memerintah Indonesia selama beberapa tahun ke depan bukanlah satu tugas yang mudah. Kenapa bukan tugas yang mudah? Karena kita Indonesia sekarang ini adalah negara yang sangat majemuk sekali. Negara yang majemuk dalam hal kebudayaan, ada berbagai macam kebudayaan. Kalau kita pergi satu daerah ke daerah yang lain, kita akan menemukan budaya-budaya yang berbeda. Kita akan juga menemukan suku-suku yang berbeda. Dari tiap pulau, tiap daerah, kita akan menemukan suku-suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan juga agama-agama yang banyak. Di Indonesia ini saja paling enggak, kita akan menemukan ada 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia. Kita menemukan di dalam negara Indonesia ini ada agama Islam, ada agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, belum lagi yang belum diakui secara resmi. Misalnya aliran kepercayaan. Saudara, di tengah-tengah suasana kemajemukan seperti ini, di dalam kehidupan yang kita dihadapkan dengan kondisi kemajemukan, kepelbagaian di dalam agama, seringkali nasihat yang muncul adalah jangan suka membanding-bandingkan agama. Jangan mempertentangkan agama. Atau nasihat yang lain, jangan saling menganggap bahwa agamanya sendiri itu yang paling benar. Jangan menganggap bahwa ini cuma satu-satunya kebenaran. Yang lain belum tentu benar, yang lain itu salah. Karena apa? Karena kita mau hidup dengan damai. Tidak ada tentu saja yang mau hidup dengan kesulitan, peperangan, pertempuran, pertikaian. Kita tidak mau. Nah, salah satu atau satu-satunya jalan menuju damai itu adalah kita harus mengakui bahwa semua agama itu pada dasarnya adalah sama. Semua agama itu sama. Saudara, salah satu pemimpin Kristen Katolik yang menjelaskan dan mengatakan bahwa agama itu pada dasarnya adalah jalan ke Tuhan, itu adalah misalnya Paus Francis. Nah, baru-baru ini dia mengadakan tur atau mengadakan perjalanan ke daerah Asia Tenggara. Dan salah satu negara yang dia kunjungi itu adalah Indonesia, dan yang lainnya itu adalah misalnya Singapura. Nah, di Singapura tanggal 13 September 2024
di Catholic Junior College Singapura, di tengah-tengah pertemuan dialog antara agama orang-orang muda di Singapura. Dia mengeluarkan kalimat seperti ini, yang sebenarnya dia ucapkan dalam bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan saya terjemahkan ke dalam bahasa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia mengatakan demikian, bahwa semua agama adalah jalan-jalan kepada Allah. Saya akan menggunakan sebuah analogi. Mereka semua seperti bahasa-bahasa yang berbeda, yang mengungkapkan yang ilahi. Namun Allah hanya satu. Dan sebab itu kita semua adalah anak-anak Allah. Hanya ada satu Allah, dan agama-agama seperti bahasa adalah jalan menjangkau Allah itu. Jadi di dalam tulisan ini, di dalam apa yang dia sampaikan, Paus Francis ini mengatakan bahwa semua agama itu pada dasarnya adalah jalan menuju kepada Allah itu. Nah, dia ambil contoh seperti bahasa. Nah, kita di Indonesia misalnya ada orang yang berbahasa Jawa, berbahasa Indonesia, ada yang berbahasa Mandarin. Kalau kita menyebut katakanlah air. Air dalam bahasa Jawa apa? Banyu gitu kan ya. Kemudian dalam bahasa Indonesianya adalah air. Kalau dalam bahasa Mandarin, ada yang tahu? Sui, begitu ya. Jadi banyu, air, sui. Tapi bendanya sama enggak? Bendanya sama tidak? Sama kan? Betul enggak? Bendanya sama, tapi orang menyebutnya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Saudara, dalam analogi seperti ini, itu adalah artinya hanya satu Allah. Satu Allah itu, tapi kemudian ada jalan-jalan yang berbeda-beda untuk kemudian datang kepada Allah itu. Dan semua jalan itu adalah jalan yang valid, absah, benar. Tidak ada jalan yang salah, tentu saja. Nah, kalau demikian, maka ketika orang mengatakan, kalau dengan situasi seperti ini, kalau dengan konsep dan pengajaran seperti ini, pada waktu ada orang kemudian mengatakan, ini agama yang paling benar, pengajaran yang paling benar. Orang itu akan dianggap sombong. Orang itu akan dianggap terlalu pede. Sampai berani mengatakan, ini yang paling benar. Ini yang kemudian jalan satu-satunya. Itu dianggap sebagai terlalu pede. Tetapi saudara, mungkin kita perlu bertanya bukan kepada orang, tapi pertanyaannya adalah apa sih yang Alkitab dan Tuhan Yesus katakan kepada kita? Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus? Apa yang diajarkan di dalam Alkitab ini yang kemudian menjadi pegangan kita. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Dia adalah firman Tuhan yang diberikan kepada kita, maka pengajaran Alkitab itulah yang menjadi dasar kepercayaan kita dan menjadi dasar kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Dan apa yang dikatakan Alkitab? Dan kita melihat itu di dalam perikop yang kita baca ini. Perikop ini adalah perikop yang merupakan hasil daripada diskusi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di dalam diskusi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, mereka berdiskusi tentang kepergian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Dan tentu saja hal tersebut menimbulkan kecemasan dari murid-muridnya. Kalau Tuhan Yesus itu akan pergi, bagaimana dengan kami di sini? Kami akan ditinggal sendirian, kami akan berjuang sendirian, dan tidak ada lagi guru kami, sahabat kami, pengajar kami, tidak ada lagi. Saudara, di tengah-tengah keadaan seperti itu, saudara sekalian, murid-murid itu juga bertanya di dalam Yohanes 13 ayat 36 misalnya, Petrus berkata, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Kalau engkau meninggalkan kami, kemana engkau akan pergi? Jadi di sini Petrus itu bertanya tentang tujuan akhir, kemana Yesus itu akan pergi. Dan Yesus menjelaskan di dalam ayat 1 dan 2, dia akan pergi ke rumah Bapa mempersiapkan tempat. Tetapi rupanya jawaban itu tidak cukup memuaskan dan rupanya masih belum clear, belum jelas sekali buat Thomas.
Sehingga di dalam ayat 5 kembali Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Jadi di sini Thomas mengatakan, kemana kamu pergi? Kami nggak tahu kemana engkau akan pergi. Nah, kalau kemana saja engkau akan pergi, kami tidak tahu. Bagaimana jalannya ke sana, kami juga nggak tahu. Jadi dua-duanya, destininya tidak tahu, jalannya ke sana pun tidak tahu. Berhadapan dengan ketidaktahuan murid-muridnya itu, maka Tuhan Yesus mengatakan ayat yang ke-6 ini. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, jawaban Tuhan Yesus ini adalah jawaban kepada kebingungan murid-murid, khususnya Thomas dalam hal ini, yang tidak tahu kemana Tuhan Yesus itu akan pergi. Dan jalan ke sana, kemana Tuhan Yesus akan pergi itu, seperti apa jalannya, kami tidak tahu. Dan Yesus menjawab itu dan mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, di dalam perkataan Tuhan Yesus ini, paling tidak kita menemukan tiga pengajaran penting di sini. Ada 3 pengajaran penting paling tidak yang kita dapatkan di dalam perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat 6 ini. Saudara, yang pertama adalah identitas Yesus Kristus. Identitas orang yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup ini. Saudara, perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Perkataan Tuhan Yesus di sini itu menggunakan istilah bahasa Yunani akulah. Dalam bahasa Yunani-nya itu adalah ego emi. Nah, ego emi ini saudara memiliki latar belakang dari kitab Keluaran, kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, Keluaran pasal 3 ayat 14 ini merupakan ayat di mana Allah itu menjumpai Musa dan mengutus Musa. Dan Musa itu bertanya, kalau engkau mengutus aku pergi ke orang-orang Israel dan mereka bertanya, siapa namamu? Maka apa yang harus aku katakan? Dan Tuhan itu berkata, Allah itu berkata, Akulah aku, atau aku adalah aku. Saudara, Tuhan Yesus kemudian pada waktu dia menggunakan istilah akulah jalan, saudara, dia memberikan alusi, dia memberikan saudara sekalian kaitan, koneksi dengan Keluaran pasal 3 ayat 14. Di dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 itu adalah Allah sendiri yang berbicara kepada Musa. Allah yang kemudian menyelamatkan orang-orang Israel itu dari perbudakan di tanah Mesir. Allah itu juga dengan kekuatannya, dengan kuasanya melawan Fir'aun dan orang-orang Mesir yang berusaha menahan orang-orang Israel agar mereka itu tidak pergi. Allah itu yang menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya, dan Allah itu yang menunjukkan dirinya kepada Musa. Dan kepada Allah yang seperti itulah, maka Tuhan Yesus pun menggunakan istilah yang sama. Akulah, tapi kali ini menunjuk kepada jalan, kebenaran, dan hidup. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat 7, jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Saudara, ada sebuah relasi yang sangat dekat sekali antara Yesus Kristus dengan Sang Bapa itu. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 misalnya dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, firman itu diam di antara kita dan menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 10, Bapa diam di dalam aku dan aku diam di dalam Bapa.
Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Sehingga kemudian pada waktu dia mengatakan, jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapakku. Saudara, karena Tuhan Yesus Kristus itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Dan dia dan Bapa adalah satu. Dan dia dan Bapa, saudara, memiliki relasi yang sangat kuat sekali. Bahwa dia diam di dalam Bapa dan Bapa diam di dalam dia. Sehingga pada waktu murid-murid itu melihat Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus bisa berkata, pada waktu kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapa. Pada waktu kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Itu yang kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi saudara, siapa yang berbicara ini? Siapa yang kemudian punya otoritas untuk mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup di sini? Dia adalah Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi itu. Saudara, yang berikutnya yang kita bisa pelajari yang kedua, saudara sekalian, bahwa dari perkataan Tuhan Yesus sendiri, maka kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan itu dan kebenaran itu dan hidup itu. Yesus itulah jalan itu, sang jalan itu, sang kebenaran dan sang hidup itu sendiri. Saudara, kita akan melihat di sini satu persatu. Yesus itu adalah jalan itu. Kalau kita perhatikan di dalam sejarah umat manusia, selama manusia hidup, kita perhatikan bahwa manusia itu memiliki kesadaran akan Allah. Di dalam kesadaran akan Allah itu, manusia berusaha untuk mencari Allah itu dan mencoba menggapai Allah itu. Dan ada di dalam relasi dengan Allah itu. Manusia dengan berbagai macam cara berusaha untuk menjangkau Allah itu. Sampai kepada Allah itu. Dan sampai kepada Juru Selamat itu. Di dalam sejarah kita menemukan ada orang yang dengan perbuatan baik mencoba menjangkau kepada Allah. Di dalam sejarah kita menemukan ada orang dengan cara menyiksa diri sedemikian rupa. Berusaha untuk mendapatkan persetujuan, perkenanan Allah itu. Dalam sejarah kita menemukan berbagai macam cara upaya ibadah yang luar biasa, bahkan mempersembahkan, mengorbankan manusia. Supaya manusia itu bisa kemudian di hadapan Allah, diperkenan oleh Allah, masuk ke hadirat Allah itu dan diterima oleh Allah. Di dalam sejarah kita menemukan manusia berusaha mencari jalan itu untuk sampai kepada Allah. Manusia didorong untuk sampai kepada Allah. Saudara, tetapi di dalam perjanjian lama, di dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah kemudian menentukan jalannya. Kalau manusia mau mendekat kepada Allah, kalau manusia mau menghampiri Allah, maka ada satu problem yang harus diatasi, yaitu adalah dosa. Di dalam perjanjian lama kita menemukan bahwa pada waktu Allah itu mau hadir bersama-sama dengan orang Israel. Pada waktu Allah itu mau diam bersama-sama dengan orang Israel. Allah itu memberi aturan kepada Musa. Kamu buat kemah suci. Dan di dalam kemah suci itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Dan di dalam ruang kudus dan ruang maha kudus ada tirai yang memisahkan keduanya. Dan perhatikan, tidak boleh ada sembarang orang yang masuk ke dalam kemah suci itu. Jemaat-jemaat yang biasa orang-orang Israel hanya di luar. Yang masuk ke dalam pelataran itu hanya imam. Yang masuk ke ruang kudus itu hanya imam-imam. Menyiapkan roti, menyalakan lilin-lilin, membakar pedupaan. Dan kemudian yang masuk ke dalam ruang maha kudus. Di mana kemudian Allah itu hadir di atas kerub. Dan Allah itu bertahta di sana. Yang masuk ke sana itu hanya imam besar 1 tahun, 1 kali. Untuk jalan masuk kepada Allah itu. Tidak semua orang bisa masuk. Tetapi Tuhan Yesus membuka jalan itu dengan cara bagaimana Dia menyerahkan dirinya sebagai korban, persembahan. Sehingga kemudian jalan itu
terbuka supaya manusia itu melalui jalan itu bisa masuk langsung ke hadirat Allah secara langsung. Kita tidak perlu ada upacara-upacara khusus lagi, membakar korban, membunuh korban. Tidak perlu lagi ada upacara-upacara tertentu supaya kita bisa masuk ke hadirat Allah itu. Tidak lagi perlu. Kita boleh dengan bebas langsung masuk ke hadirat Allah, berdoa ke hadapan Dia, memohon perkenanan Dia supaya Dia memberkati kita dimanapun kita berada. Karena Kristus Yesus sudah membuka jalan itu. Dan Kristus itu satu-satunya jalan yang membuka jalan antara manusia dengan Allah. Yesus Kristus bukan manusia yang membuka jalan itu. Yesus Kristus sebagai Allah yang berinkarnasi itu membuka jalan itu. Saudara, yang berikutnya kita melihat di sini Tuhan Yesus mengatakan Dia juga adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Di sini kebenaran itu sendiri menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu pada waktu Dia mengajarkan tentang Allah itu, pada waktu Dia mengajarkan tentang cara manusia sampai kepada Allah, pada waktu Dia mengajarkan bahwa manusia itu saudara sekalian adalah manusia yang berdosa, pada waktu Dia memberitahu manusia jalannya kepada Allah, dan bagaimana Allah itu kita panggil dengan Bapa dan sebagainya. Semua pengajaran-pengajarannya itu adalah benar. Dan bukan hanya pengajarannya sebagai yang benar, tetapi bahkan kehidupannya. Apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia jalani, apa yang Dia hidupi saudara sekalian. Itu adalah kebenaran. Lewat kehidupannya kita bisa melihat kebenaran itu sendiri. Karena Dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Kenapa saudara sekalian Yesus bisa memberitahukan kepada kita kebenaran itu sendiri? Karena Dia sendiri adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi itu. Sebagai Allah yang bersama-sama dengan Bapa dan Allah yang berinkarnasi itu, Dia tahu seperti apa Allah itu. Dia tahu apa kehendak Allah itu. Dia tahu bagaimana dunia ini dijalankan. Dia tahu bagaimana manusia ini diciptakan dan bagaimana manusia ini mengalami keselamatan. Dia tahu semuanya itu. Karena apa? Dia adalah Allah pencipta itu sendiri. Dia tahu segalanya. Nah, pada waktu Dia yang adalah Allah itu yang tahu segalanya itu, Dia memberitahu kepada manusia, maka apa yang disampaikan itu adalah benar. Dan apa yang disampaikan itu adalah seutuhnya, komplit. Sehingga pada waktu kita mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, itu sama dengan perkataan daripada Allah. Pada waktu kita melihat Yesus Kristus, kita sama dengan melihat Allah itu sendiri. Saudara, di Beijing, saudara sekalian, ada Forbidden City atau kota terlarang yang disebut dalam bahasa Mandarin, maafkan kalau saya salah pronounce-nya, Qiqiancheng, begitu ya, Qiqiancheng. Maafkan kalau saya salah. Saudara, itu disebut dengan Forbidden City, saudara sekalian. Forbidden City, dan disebut sebagai Forbidden City karena yang tinggal di situ hanya boleh kaisar, istrinya, dan anak-anaknya yang boleh tinggal di situ. Nah, bagaimana dengan pegawai-pegawainya? Pegawai-pegawainya tentu saja para menteri, para pejabat dan sebagainya itu tentu saja di luar daripada Forbidden City itu atau kota terlarang itu. Nah, pegawai-pegawai ini hanya masuk kalau misalnya ada pertemuan-pertemuan. Selebihnya daripada itu mereka nggak boleh masuk di situ. Dan laki-laki yang boleh masuk ke dalam kota terlarang itu selain raja, saudara tahu siapa? Kasim, gitu ya, sida-sida. Itu orang yang sudah dikebiri, itu baru boleh masuk tinggal di situ. Sama-sama dengan raja, sama-sama dengan kemudian istri-istri raja dan anak-anaknya di sana. Nah, konsekuensinya komunikasi antara kemudian raja dengan pegawai-pegawainya. Kalau raja itu memberikan perintah, memberikan aturan dan sebagainya, pada waktu dia menyampaikannya, bagaimana caranya? Zaman dulu tidak ada WA, video call, begitu. Ataupun kemudian lewat telepon, zaman dulu tidak ada. Bagaimana caranya?
diutuslah Kasim ini dari istana, datang begitu sampai ke rumah pejabatnya, disampaikan dekrinya, keputusan raja, disampaikan titah raja dan sebagainya. Dan orang yang menerimanya harus berlutut karena ini perintah raja kan begitu. Nah, tapi pada waktu itu disampaikan, yang menerima tidak tahu ini raja gimana sih nadanya, ini gestur tubuhnya gimana, apakah begini atau begini misalnya, nggak tahu gitu, nggak tahu. Pegawainya, menterinya itu semua nggak tahu. Apakah dengan nada yang tinggi marah, wah ini menteri nggak benar dan sebagainya, atau menteri ini tolong dibenerin misalnya, nggak tahu, saudara, nggak sama sekali nggak dapat itu semua. Tidak juga ngerti bagaimana kehadiran daripada kaisar itu atau raja itu. Ada hal-hal yang kemudian masih tidak dengan lengkap dijelaskan dan diutarakan. Tapi kalau raja itu sendiri datang, raja itu sendiri datang memberitahu, maka saudara sekalian tentu apa yang disampaikan itu lebih kuat, lebih jelas, lebih baik dibandingkan dengan utusan yang pergi. Betul enggak? Dan itu yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Kalau selama ini itu lewat nabi-nabi, lewat utusan, maka sekarang Yesus itu, sang kebenaran itu sendiri, datang kepada manusia. Dia adalah sang kebenaran itu. Dia memberitahu tentang Allah, tentang jalan kepada Allah, tentang bagaimana manusia itu mengalami keselamatan dan sebagainya. Dan apa yang diajarkan itu adalah benar, saudara sekalian. Apa yang disampaikan itu adalah benar sama sekali. Yesus adalah yang berotoritas untuk menyatakan kebenaran, karena dia adalah sang kebenaran itu sendiri. Saudara, yang ketiga, saudara sekalian, yang berikutnya, Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4 di sana dikatakan bahwa firman itu, saudara sekalian, Allah itu sendiri adalah hidup itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri adalah hidup dan di dalam dia tidak ada kematian, saudara. Allah itu adalah sumber daripada hidup itu sendiri. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 26 dikatakan bahwa Yesus itu juga memiliki hidup itu di dalam dirinya sendiri. Dia memiliki hidup itu sendiri. Karena dia memiliki hidup itu sendiri, saudara, maka kemudian dia mematahkan kuasa maut. Maut tidak berdaya terhadap Tuhan Yesus. Ada orang yang kemudian mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Tapi dia tetap mati pada akhirnya. Tuhan Yesus pada waktu dia bangkit tidak pernah mengalami kematian lagi. Karena apa? Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Sang kehidupan itu sendiri. Dia adalah sang kehidupan itu sendiri. Saudara, dia yang memiliki kehidupan itu, dia juga yang mau membagikan hidup itu kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 11 misalnya, Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 Tuhan Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Tuhan Yesus itu memiliki kehidupan yang kekal itu dan memberikan hidup yang kekal itu kepada kita. Supaya kita yang menerima Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita memiliki hidup yang kekal itu. Kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan hidup selama-lamanya. Jadi terhadap pertanyaan kemana saya setelah kematian ini, kita tahu jawabannya. Karena kita memiliki hidup yang kekal, maka kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita yang memiliki hidup yang kekal ini juga artinya kehidupan kita mengalami perubahan. Tidak lagi orientasinya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang bersifat sinful, yang bersifat dosa ini. Tetapi orientasi hidup kita adalah kepada Allah dan kebenarannya. Kita yang memiliki hidup yang kekal ini, kita ada di dalam kebenaran. Dan kita hidup di dalam kekekalan bersama-sama dengan Allah. Sekarang ini, hidup yang kekal itu ada bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus.
Kita akan mengalami kematian. Tapi kita akan mengalami hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, yang terakhir yang ketiga, yang pertama tadi identitas Yesus sebagai Allah, yang kedua perkataan Tuhan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, dan yang ketiga saudara, ayat 6b di sana dikatakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus adalah satu-satunya jalan kepada Bapa. Di dalam ayat ini dengan jelas kita melihat tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mau mengatakan dia adalah satu-satunya jalan itu, sang jalan itu. Dan hanya melalui dialah orang-orang itu sampai kepada Bapa dan tidak ada jalan-jalan yang lain. Tidak ada jalan-jalan yang lain yang dapat membawa kita kepada Allah Bapa. Hanya ada satu jalan, itu jalan melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan jalan melalui Tuhan Yesus Kristus ini adalah jalan yang bersifat universal. Maksudnya adalah ini diberikan kepada semua orang, ditujukan kepada semua orang. Mari lihat jalan ini. Mari lihat jalan kebenaran dan hidup ini. Dan sambut dia, terima dia sebagai jalan kebenaran dan hidup itu. Diberikan kepada semua orang supaya semua orang dapat masuk ke dalam jalan kebenaran dan hidup itu. Dan menerima jalan kebenaran dan hidup itu. Dan sampai kepada Bapa itu. Undangannya adalah undangan universal. Tapi jalannya adalah satu. Yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, pada waktu kita pada pagi hari ini. Kita semua di tempat ini. Kita diperhadapkan dengan Tuhan Yesus. Yang kembali berkata kepada kita di tempat ini. Pagi hari ini. Bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pagi hari ini kita diperhadapkan dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Dengan ajakan Tuhan Yesus ini. Saudara, bagaimana dengan respon kita? Adakah kita menemukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi batu sandungan buat kita? Skandalon, batu sandungan. Apakah perkataan Tuhan Yesus ini justru menolong dan memberikan penghiburan sama seperti yang dialami oleh murid-murid? Bahwa ini adalah jalan yang memberikan penghiburan, yang memberikan keyakinan bahwa kita pada waktu kita pergi meninggalkan dunia ini, kita tahu kita akan bersama-sama dengan Bapa. Kita pulang bersama-sama dengan Bapa. Kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan. Saudara, apakah kita juga masih dipenuhi dengan keraguan-raguan? Seberapa yakinkah kita bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup? Saudara, semoga doa dari Desiderius Erasmus itu juga menjadi doa kita. Erasmus merupakan seorang penterjemah Alkitab yang menerjemahkan Alkitab pada zaman Martin Luther. Dia pernah mengatakan demikian berkaitan dengan perkataan Tuhan Yesus. O Lord Jesus Christ, you have said that you are the way, the truth, and the life. Help us not to stray from you who is the way, nor distrust you who is the truth, nor to rest in anything other than you who is the life. Amin. Saudara, dalam perkataan ini Erasmus mengatakan, oh Tuhan Yesus Kristus, kamu telah berkata kamu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tolong kami supaya kami tidak tersesat menyimpang daripada Engkau yang adalah jalan itu. Atau juga supaya kami tidak mempercayai Engkau yang adalah kebenaran itu. Supaya kami juga tidak kemudian bersandar kepada hal-hal yang lain selain daripada Engkau yang adalah kehidupan itu. Saudara, ini adalah doa dari Erasmus. Dan bagaimana dengan kita, saudara? Apa yang menjadi respon kita pada waktu Tuhan Yesus datang kepada kita dan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah kita dipenuhi dengan keyakinan, ucapan syukur? Dan ini menjadi penghiburan buat kita.
Karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan itu, kebenaran itu dan hidup itu. Atau kita masih belum di dalam keyakinan apakah kita betul-betul sudah memiliki hidup itu. Apakah kita yakin bahwa ini adalah kebenaran itu sendiri. Apakah kita yakin ini adalah jalan itu. Kita masih belum yakin. Kita masih dalam keraguan-raguan, masih gak ngerti. Apakah ini betul-betul jalan itu. Saudara, pada pagi hari ini Tuhan Yesus menghadapkan kita kepada perkataannya. Apa jawab kita? Amin. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita semua bangkit berdiri dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus kembali berkata kepada kita semua, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Saudara, apa jawabmu? Apa jawab kita pada waktu Tuhan mengatakan ini? Apakah kita mau pada hari ini, pada pagi hari ini, sungguh-sungguh berkata, "Tuhan, di hadapan-Mu, aku mau mengakui Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Dan aku mau menerima penghiburan, kekuatan, pertolongan itu yang Engkau sediakan." Pada pagi hari ini, saya mengajak semua kita yang belum sungguh-sungguh percaya, meragukan, distrust dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada pagi hari ini kita semua bersama-sama. Tuhan, terhadap apa yang Engkau katakan, aku mau percaya. Dan buat kita yang sudah percaya, apakah pada waktu Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, yang datang kepada Bapa, kecuali melalui aku." Apakah ini menjadi penghiburan buat kita? Menjadi pengharapan kita? Atau ini menjadi skandalon, batu sandungan buat kita? Kita berpikir Tuhan Yesus seperti yang kita mau Tuhan Yesus, bukan seperti apa yang Tuhan Yesus mau kita percaya. Kita menjadikan Tuhan Yesus seperti apa yang kita pikir. Kita mau Tuhan Yesus mengatakan seperti apa yang mau kita katakan, bukan seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Pada hari ini biarlah pada waktu Tuhan Yesus mengatakan, "Aku jalan, kebenaran dan hidup," ini menjadi penghiburan buat kita. Sama seperti ini menjadi penghiburan buat murid-murid. Saudara, kita berdoa secara pribadi. Bapa di surga, kami kembali diperhadapkan dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pada pagi hari ini kami dihadapkan kembali dengan Tuhan. Dan kami ditantang untuk memberikan respon kami. Dan kami berdoa, ya Tuhan, biarlah kami memberikan respon yang tepat. Iman, percaya kepada apa yang Kau katakan. Dan biarlah melalui apa yang Kau katakan itu, kami boleh memiliki hidup kebenaran, jalan itu melalui Engkau. Dan kami boleh memiliki penghiburan itu di dalam Engkau, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.